Presiden Jokowi jengkel dengan menterinya. Simak, ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Saya bacakan. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita tidak melakukan ini. Malah beli barang impor. Mau kita terus-terusan? Nggak bisa. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara maju buat CCTV saja beli impor. Alat mesin pertanian, traktor kayak gitu bukan high-tech saja impor. Jengkel saya. Pensil, kertas, saya cek impor. Pulpen, apa ini? Kadang saya mikir, ini ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail. Sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan. Stop. Uang kita sendiri. Uang APBN kita sendiri. Uang rakyat kita sendiri. Kok dibelikan barang impor? Itu kadang-kadang gimana toh, gregetan saya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya cukup mewakili sebetulnya apa yang diinginkan masyarakat agar kemudian kementerian dan lain sebagainya menggunakan produk dalam negeri, karya anak bangsa, tidak kemudian mengandalkan impor. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah Jokowi memarahi menterinya di depan publik, padahal pada hakikatnya Jokowi dan kementerian itu adalah satu paket, satu kesatuan yang kalau kemudian menterinya gagal, menterinya tidak memuaskan masyarakat, artinya juga ini bagian daripada kegagalan juga Presiden Jokowi dalam kemudian melakukan pengawasan, pembinaan terhadap menteri-menteri. Menteri ini adalah Presiden Jokowi sendiri yang mempunyai prerogatif untuk memilih menterinya, menseleksi menterinya, sehingga menjatuhkan pilihan terhadap menteri-menteri sebagai pembantunya. Dan Jokowi juga yang berhak kemudian memberhentikan menterinya. Artinya, jangan sampai kemudian banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan dalam jalannya penyelenggaraan pemerintahan di era Presiden Jokowi ini hanya kemudian dilampiaskan kepada menterinya. Harusnya evaluasi secara internal dan buat kebijakan. Kalau seandainya Presiden mengetahui praktek-praktek impor yang kebangetan yang dilakukan oleh menteri, artinya dia bisa intervensi dengan membuat kebijakan untuk melarang itu. Dan kalau seandainya Presiden Jokowi tahu, sesegera mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan agar itu tidak dilakukan lagi. Karena masyarakat sebetulnya bukan butuh jengkelnya, bukan butuh marahnya. Presiden, wakil presiden, kementerian, pejabat BUMN, dan lain sebagainya adalah satu kesatuan pengelola negara ini yang apabila presiden gagal mensejahterakan, gagal meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa ini adalah bagian juga kegagalan daripada pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, dan lain sebagainya. Begitupun kegagalan menterinya dalam mengeksekusi program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab seorang top leader, presiden, wakil presiden, yang merupakan orang yang kemudian berwenang dalam melakukan instruksi, dalam melakukan kebijakan, dalam melakukan pembinaan terhadap para pembantunya. Nah, kalau kemudian kita tarik bahwa Jokowi jengkel dengan menterinya, saya pun sebagai rakyat jengkel dengan Presiden Jokowi yang memilih menterinya. Menteri yang kaitan yang disebut dalam kejengkelan itu, dan ini menjadi dinanti oleh masyarakat, apakah kemudian kejengkelan Jokowi itu yang mempunyai kewenangan, dia sampai kepada memberhentikan menteri yang dianggap tidak mampu, misalkan karena sudah membuat Jokowi jengkel.